What's up guys? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, kali ini aku menemukan komentar dari para netizen-netizen tentang ini permainan sepak bola. Wow. Dan ini kita lihat ada komentar-komentar yang dianggap sebagai rasis. Kita lihat itu ada jari tengah, emoticon jari tengah guys. Itu udah dianggap rasis guys. Nah, ini juga ada monyet-monyet itu, you suck, don't come to England. Gak tahu banyak banget ini komentar-komentarnya ya. Ini dianggap komentar rasis. Kemudian ini juga the answer dan lain sebagainya. Itu banyak banget. Aku nggak tahu ini artinya apa. Tapi ini aku didapatkan dari informasi dari Google bahwa ini adalah uh, apa ya, komentar-komentar rasis. Nah, aku pengen tahu sebenarnya apa yang mereka komentarkan, kenapa ini dianggap jadi rasis. Kita lihat ya. Kita lihat di Google. Oke. Mana Google aku? Hilang. Kita buka translate you. Ini kita pengen tahu apa sih arti dari ini semua. Wah, ini udah ada guys. Kita bisa tahu ini bukan jawabannya. Memalukan, selamat untuk setiap pemain. Anda telah membuat kami semua bangga. Wis. Ini tidak suatu menjadi masalah, tapi ini agak sedikit menyinggung ya. Ya buat pemain-pemain Eropa ya mohon maklum lah, para netizen suka begini. Kemudian ini juga ada, ini dia. Mari buat setiap prajurit keyboard kecil menjadi rasis terhadap seseorang karena olahraga memalukan. Saya muak dengan ini. Wah, ini jelas banget guys kalau ini itu membawa rasis. Karena apa? Ini apa namanya? Menarik perhatian. Jadi semua orang itu diajak untuk si FTBL ini untuk melakukan sebuah intinya melakukan rasis gitu, mengajak seseorang untuk rasis. Kemudian ini ada, ini nggak ada ya lagi. Nih, kalau aku bisa lihat balasannya, ini balasannya udah dihapus atau kemana aku nggak bisa lihat. Itu mungkin akan lebih keren lagi, lebih asik lagi. Dan kita lihat, ini lihat, Asmir kamu payah, wis. Kemudian ini jangan datang ke Inggris. Apa hubungannya? Mereka bukan timnas Inggris yang kalah kemudian disoroti jadi timnas yang apa ya, Maya? Bukan apa ya? Timnasnya kalah bukan berarti orang-orang tidak boleh ke Inggris. Nah, kecuali kalau di Inggris terjadi pembunuhan massal atau peperangan itu boleh. Tapi kalau ini gak masuk akal banget. Itu guys, intinya kita bisa tahu perkembangan yang disebut rasis itu nggak baik, dan ini ada di dokumentasi ini masuk berita guys. Dan kalian kalau melakukan hal-hal seperti ini di media sosial itu bisa masuk penjara atau dapat hukuman ya. Oke, baik. Media sosial digunakan sebagai tempat untuk berkomentar tidak baik atau bahkan rasis. Wow. Sebenarnya kata rasis apa ya? Tindakan-tindakan berkomentar tidak baik secara rasis itu sudah ada sebelum media sosial ada. Artinya kegiatan menghujat seseorang itu udah terbiasa sebelumnya. Tapi hari ini karena kita udah mulai menggunakan media sosial itu sebagai kegiatan utama kita, bahkan setiap hari kita menggunakan media sosial dan media sosial itu diabadikan, itu yang menjadi masalah. Kenapa? Kalau kita hanya berkomentar-komentar biasa, itu biasa terjadi di negeri kita, terutama di Indonesia. Bahkan ketika kita nonton bareng sepak bola, itu biasa orang-orang mengatakan bahwa sensor lah itu sebagainya, itu udah biasa. Ketika wah tendangnya meleset atau gimana, itu udah biasa. Tapi yang jadi masalah itu ketika semua orang itu tahu gitu. Kalau kita menggunakan media sosial itu artinya kita mengsosialkan atau menyebarkan isu-isu ujaran kebencian kita
itu kepada semua orang. Jadi semua orang itu bisa membaca ini, dan apabila ada yang tersinggung dengan hal ini, itu akan menjadi masalah. Terutama yang terjadi di apa ya, yang isu di apa namanya, sepak bola Eropa itu, timnas Inggris yang tidak bisa menjadi juara di Piala Eropa itu, banyak sekali netizen-netizen yang mengatakan, wah olahraga ini sangat memalukan dan lain sebagainya. Bahkan ada yang memberi emotikan jari tengah kan, ada memberikan emotikon babi, emotikon monyet dan lain sebagainya. Itu disebut rasis karena mereka merasa tersinggung dengan hal itu. Nah, itu yang akan menjadi bahaya. Lalu bagaimana kita meminimalisir dan mengedukasi agar penggunaan media sosial secara baik dan sopan santun? Sebenarnya sopan santun itu sudah diajarkan ketika kita masih kecil. Sampai sekarang ini juga diajarkan kepada kita. Dan ini wajib dipertahankan. Nah, lalu bagaimana supaya mereka menggunakan media sosial juga dengan secara sopan santun? Ya, secara apa ya, mungkin kita dengan menyadarkan saja bahwa media sosial itu tidak semestinya digunakan untuk apa ya, semua perasaan kita diluapkan di media sosial itu. Karena apa? Karena ketika kita meluapkan semua, ketika kita emosi, kita taruhlah tulisan-tulisan atau gambar-gambar atau video yang berupa ujaran kebencian. Misalnya nih, aku sangat kecewa dengan timnas kemarin karena timnas gagal dan kalah, hanya menjadi runner up dan lain sebagainya. Dan saya kecewa ketika melihat ada salah satu pemain yang nendangnya meleset. Itu tidak harus begitu, bro. Tapi ketika kita apa ya, menggunakan media sosial itu hanya sebagian saja. Misalnya kita menggunakan media sosial hanya untuk menyebar kebaikan, seperti menyebar brosur ya kan, menyebar lowongan-lowongan pekerjaan dan lain sebagainya, itu akan lebih baik. Ketika dilihat semua orang, ketika lihat banyak orang di media sosial, itu akan menimbulkan sebuah manfaat. Tapi ketika kita memberikan ujaran-ujaran kebencian kepada seseorang tersebut di media sosial, itu akan sangat berbahaya. Dan apabila itu masuk kasus, itu minimal penjara. Hukumannya itu minimal penjara. Makanya kita harus berhati-hati. Nah, untuk mengedukasinya ya begitu, dengan kita memberikan, ya misalnya kita juga sama-sama menggunakan media sosial, tapi ketika kita di media sosial kita itu dikasih nasihat bahwa media sosial, misalnya kita membuat sebuah poster atau sebuah tulisan apa atau video di media sosial yang isinya mungkin bahwa sosial media itu digunakan untuk kebaikan, untuk menyebarkan kebaikan, dan apabila kebaikan itu dilihat banyak orang, itu akan timbul sebuah manfaat, itu akan lebih baik. Jadi media sosial itu bukan tempat kita untuk meluapkan emosi. Ketika kita sedih, tulis di WA bad mood. Nah, di media sosial tulis bad mood. Nah, itu bukannya nggak boleh ya, tapi memang tidak seharusnya. Media sosial itu tidak seharusnya digunakan untuk seperti itu. Nah, lalu dalam penggunaan media sosial juga harus sesuai dengan Pancasila, sesuai dengan aturan-aturan. Jangan sampai yang kita kita posting di media sosial itu membuat hancurnya negara kita. Jangan sampai. Makanya lalu bagaimana cara kita untuk mengedukasi para generasi milenial agar dapat mengaplikasikan nilai-nilai Pancasila dalam media sosial? Sebenarnya ketika kita mengupload video, ketika kita sedang upacara, kemudian kita sedang ada sebuah puisi yang isinya tentang Pancasilaan, kemudian tentang kita memotret sebuah foto ketika ada sebuah pengajian dan lain sebagainya, itu udah termasuk ke dalam nilai-nilai Pancasila yang mereka
apa namanya, yang mereka posting itu agar semua bukan semua, ya banyak orang yang melihat media sosial itu bisa teredukasi dengannya. Oh iya, ternyata begini ya. Ternyata wah, asik juga sepertinya ya. Bahwa persatuan itu asik, bahwa ketuhanan yang Maha Esa itu benar-benar ada. Kemudian toleransi antara umat beragama itu ada, dan ini yang paling penting. Ketika kita memberikan edukasi atau memberikan sebuah postingan di media sosial itu jangan sampai menyinggung beberapa kelompok-kelompok tertentu. Misalnya umat beragama Islam itu tidak boleh menyinggung umat-umat lain sehingga terdapat adanya toleransi antara umat beragama. Nah, itu yang paling penting. Kemudian cara mengedukasi anak-anak yang suka berkomentar buruk di media sosial ya. Ini terutama untuk usia anak-anak sekolah, itu biasanya mereka menggunakan media sosial untuk meluapkan emosi. Nah, ini yang paling bahaya, bahwa emosi itu sebenarnya tidak berada di media sosial. Sebenarnya media sosial itu digunakan untuk kebaikan. Jadi kita menyebarkan sesuatu kebaikan agar dapat dilihat orang lain dan mengedukasi orang lain agar orang lain tersebut bisa menggunakan atau bisa meniru kebaikan-kebaikan tersebut. Ketika ketika orang tersebut sedang emosi, sebenarnya lebih baik itu tahan terlebih dahulu. Jangan sampai emosi itu diluapkan di media sosial. Karena apa? Karena itu akan menjadi eh, bahaya untuk dirinya sendiri. Kita bisa tahu bahwa ketika kita emosi itu kita tidak memikirkan suatu hal yang lain. Tidak tidak memikirkan hal-hal negatif yang akan terjadi pada kita. Seperti halnya ketika kita sedang menonton televisi, tayangan sepak bola dan timnas kita kalah, itu pasti kita marah. Dan ketika kita marah, kita akan menulis apa saja di media sosial. Seperti contohnya, wah saya sangat bangga karena saya kalah hari ini. Kemudian, wah tendangannya melenceng dan saya sangat kecewa. Itu semua itu dilakukan secara tidak sadar dan tidak menutup kemungkinan orang-orang itu tidak berpikir panjang. Ketika mereka emosi langsung ditulis, langsung ditulis. Nah, itu yang akan bahaya. Maka dari itu, cara kita mengedukasi mereka itu tahan dulu. Lebih baik tahan dulu. Jika lagi emosi, jangan bikin status. Kalau lagi emosi, jangan menyebarkan sesuatu tulisan di media sosial. Karena tulisan itu dilakukan secara tidak sadar. Nah, begitu. Kemudian, cara membangkitkan anak-anak agar tetap menjunjung tinggi nilai-nilai ketimuran. Ini sopan santun ya. Orang timur, orang Indonesia itu terkenal sebagai sopan santunnya. Orang Jawa ya, itu sopan santun. Ya tidak Jawa, tapi semua di Indonesia itu terkenal sebagai sopan santun. Lalu bagaimana cara menjaganya? Ya dengan dari sebenarnya kalau kita melihat di Indonesia itu lebih ramah ya. Kita lihat di podcastnya Deddy Kompuser dengan wakil presiden kita, di situ Pak Ma'ruf Amin itu mengatakan bahwa orang-orang luar negeri itu sangat 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 sekali bangga, bukan bangga ya, apa ya namanya ya, terkesan dengan yang ada di Indonesia, karena di Indonesia tuh orang-orangnya ramah dan toleransi antara umat agamanya itu terjaga dan mereka bisa menghormati satu sama lain. Itu orang-orang di luar negeri itu mengakui hal tersebut. Sebenarnya Indonesia itu sopan santun. Lah, lalu bagaimana? Kenapa ada pencoretan nama baik bahwa Indonesia itu tidak melakukan sopan santun tersebut? Nah, ya dari itu, dari media sosial itu. Ketika anak-anak, biasanya anak-anak itu emosinya masih labil. Kemudian mereka itu apa ya? Ketika sedang emosi, kemudian mereka itu meluapkannya di media sosial. Mereka nulis status dan lain sebagainya yang mungkin itu bisa menyebabkan ujaran kebencian. Terus kemudian mereka tidak terkontrol kan tangannya, nulis-nulis yang ya seperti tersensor itu ya, hal-hal yang tidak baik yang tidak sewajarnya harusnya tidak di
katakan di media sosial mereka katakan secara lancar ya dalam videonya atau dalam tulisannya itu yang ada di media sosial. Nah, itu sebenarnya sangat berbahaya. Kemudian it, uh, adanya sopan santun yang menurun juga karena apa ya? Anak-anak zaman sekarang itu suka nonton-nonton di media sosial yang sedang viral misalnya ya. Kemudian mereka suka nonton-nonton hal-hal yang tidak baik ya. Terus kemudian edukasi-edukasi yang diberikan oleh seseorang itu kadang mereka sangat lancar ya mengatakan kata-kata yang tidak baik ya, dan itu sangat kasar dan mereka meniru hal-hal tersebut. Nah, sebenarnya cara kita apa ya membangkitkannya itu dengan apa ya? Dengan kita memberikan hal-hal positif. Kita sama-sama menggunakan media sosial, sama-sama menyebarkan kebaikan. Kita misalnya menyebarkan video orang bertata krama dan cara-cara bertata krama, cara-cara menyikapi apa ya orang-orang yang sudah tua ketika kita berjalan di depannya, ketika kita sedang berbicara dan menggunakan bahasa yang baik, menggunakan bahasa tubuh yang baik ketika kita menghadapi dengan orang-orang yang lebih tua dengan kita, itu mungkin akan lebih baik ya. Mungkin orang-orang akan berkomentar bahwa wah ini tidak apa ya tidak memberi manfaat karena orang-orang itu sudah tahu bahwa tata krama memang begitu. Nah, bukan masalahnya itu, tapi kita mengingatkan kembali dengan cara kita mengupload kepada di media sosial dengan sikap-sikap yang lebih baik itu kita mengingatkan kembali bahwa mereka itu sebenarnya ada beberapa tingkah laku yang memang agak sedikit melenceng dari tata krama. Nah, ketika kita ada tata krama itu kan mungkin mereka akan sadar, wah iya ya, ternyata aku ini, oh iya beberapa hari terakhir ini melakukan kegiatan-kegiatan yang sebenarnya agak sedikit tidak baik. Nah, itu akan menyadarkan orang-orang tersebut sehingga akan tercipta kebangkitan akan apa? Sopan santun dalam diri mereka itu bangkit kembali dan bisa diterapkan kembali. Nah, mungkin begitu. Nah, mungkin ya cukup sekian ya video dari saya. Mohon semoga bisa membantu dan bisa menjawab nih apa namanya pertanyaan-pertanyaan yang ada di eh, poin 1 dan di poin 3 ya ABC ini. Semoga bisa bermanfaat juga ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.